Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang reproduksi virus atau biasa dinamakan dengan replikasi virus. Reproduksi virus ini ada dua macam. Yang pertama yaitu daur litik. Kemudian yang kedua yaitu daur lisogenik. Kita lihat gambarnya di sini. Ada gambar daur litik dan ada juga gambar daur lisogenik. Ada kemiripan ya, atau ada persamaan. Kemudian dalam mempelajari reproduksi virus ini, kita menggunakan virusnya berupa virus T atau bakteriophag, sedang sel inangnya berupa bakteri Escherichia coli. Yang pertama kita bahas yaitu daur litik. Pada daur litik ini, sel inang atau bakteri akan mati karena terjadi lisis atau pecah. Kemudian terbentuk virus baru. Daur ini terjadi jika pertahanan inang atau imun itu lemah. Tahapan pada daur litik yang pertama adalah penempelan atau absorpsi, kemudian penetrasi, kemudian sintesis, yang keempat perakitan, dan yang kelima adalah lisis. Kita lihat gambarnya, ada 5 tahapan di sini. Untuk tahapan yang pertama yaitu fase absorpsi atau fase penempelan. Pada tahap ini serabut ekor virus menempel pada dinding sel bakteri, di mana daerah penempelan virus ini disebut dengan reseptor atau reseptor site atau reseptor spot. Kita lihat gambarnya, ada virus menempel pada bakteri. Kemudian tahap selanjutnya yaitu fase yang kedua yaitu penetrasi atau injeksi. Pada fase ini, virus merusak atau memecah dinding sel bakteri dengan menggunakan enzim lisosim. Kemudian DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri dan DNA virus akan mengambil peran dalam tubuh bakteri. Kemudian kapsid virus tetap di luar dan tidak aktif lagi. Kita lihat pada gambar yang merah ini adalah DNA virus. Kemudian yang biru diibaratkan sebagai DNA bakteri. Selanjutnya untuk fase yang ketiga yaitu fase replikasi atau sintesis atau eklifase. Pada fase ini DNA virus akan mengambil alih kendali metabolisme pada inang dan akan membentuk bagian-bagian virus yaitu kepala, ekor, dan serabut ekor. Kita lihat di gambar ada bagian-bagian virus yang sudah terbentuk. Kemudian tahap berikutnya yaitu fase yang keempat yaitu perakitan. Pada fase ini terjadi perakitan bagian-bagian virus tadi. Kemudian DNA virus akan masuk di dalamnya dan terbentuk virus baru disebut dengan virion. Selanjutnya untuk tahap yang kelima atau fase yang terakhir yaitu lisis. Pada fase ini virus akan memproduksi enzim lisosim yang berfungsi untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian virus yang sudah terbentuk atau virion itu akan keluar dari sel inang atau sel bakteri dan akan mencari inang yang baru. Demikian untuk fase atau daur litik. Kemudian kita
bahas yang berikutnya yaitu tentang daur lisogenik. Pada daur lisogenik ini, sel inang bakteri tidak mengalami pecah. Pada daur ini terjadi jika sel inang mempunyai pertahanan imun yang lebih baik dibanding dengan daya infeksi virus. Tapi pada saat imunitas sel inang atau bakteri ini menurun atau hilang, maka akan bisa dilanjutkan dengan daur litik. Kemudian kita bahas tahapan daur lisogenik yang pertama, yaitu fase absorpsi atau penempelan. Di sini virus akan menempel pada dinding sel bakteri. Berikutnya tahap yang kedua, yaitu fase penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus akan menyisip ke dalam DNA bakteri. Kemudian, DNA virus tidak dapat mengambil alih kendali metabolisme dari DNA bakteri tadi, karena bakteri mempunyai virulensi dan akan terbentuk profag. Kita lihat pada gambar, di sini ada profag. Selanjutnya, untuk tahap yang keempat, yaitu fase pembelahan. Pada fase ini, profag akan berada di dalam tubuh bakteri selama bakteri masih mempunyai virulensi. Dan ketika sel bakteri mengalami pembelahan, DNA virus ikut terkopi sehingga terbentuklah dua bakteri yang masing-masing mempunyai profag. Nah, kemudian kita lihat dari dua daur tadi. Nah, ini seperti ini. Ada daur litik dan daur lisogenik. Jadi daur litik, daur lisogenik ini akan bisa menjadi daur litik jika sel inang kekebalannya itu menurun. Demikian pembahasan materi tentang reproduksi atau replikasi virus. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.